Haleluya, shalom, alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Februari 2025. Saudara, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Menghidupi apa yang diimani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan bab 4 ayat 4 bab 2 ayat 4a dan Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu kali saya diundang oleh sobat saya sekampung dari Sumatera yang sedang ada hajatan. Tuan rumah menyajikan makanan di tempat sebuah tampi lengkap dengan lauk pauknya saudara. Dan hidangan itu dimakan bersama-sama yang duduk bersila melingkar sekitar 5-6 orang. Kami dipersilakan untuk menyantapnya bersama-sama saudara. Tetapi tidak disediakan sendok. Dengan arti kita makan dengan tangan. Dalam kelompok kami ada satu bapak tak menyantapnya. Karena tak biasa makan dengan cara demikian, yaitu menyantapnya bersama di satu tampi dan tak pakai sendok, alias makan dengan menggunakan tangan. Inilah adat istiadat di kampung saya. Salahkah kalau kita mengikutinya? Atau kita merasa dosa, najis karena kotor? Saudaraku yang terkasih, Injil yang kita bacakan dan renungkan hari ini memperlihatkan bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat menuduh para murid Yesus makan dengan tangan najis, yang berarti mengambil makanan dengan tangan kotor, tercemar. Tuduhan tersebut disampaikan berdasarkan adat istiadat nenek moyang mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, menyikapi tuduhan mereka saudara, Yesus mengajar mereka supaya melihat dan mengerti tujuan adat istiadat dengan baik. Sebagai orang yang bertumbuh di kalangan Yahudi, Yesus pun memegang erat tradisi nenek moyang mereka. Ia memelihara ketetapan-ketetapan ritual. Tetapi ia juga melampaui hukum-hukum tersebut, saudara. Mengapa demikian? Karena bagi Yesus, hati jauh lebih penting daripada aturan-aturan verbal yang kita ciptakan sendiri. Peraturan yang baik memungkinkan orang untuk bertumbuh dalam hati yang murni, bukan justru sebaliknya mematikan nurani. Kita bisa mengerti percakapan Yesus bersama ahli Taurat ini. Atas kritikan orang Farisi dan ahli Taurat, jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Markus 7 ayat 6. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Markus 7 ayat 9. Saudaraku, kita sering bertindak seperti ahli Taurat dan kaum Farisi yang begitu giat dan tekunnya memelihara peraturan semata-mata, tetapi mengabaikan hati yang mencintai akan Allah. Hidup bukan soal peraturan, tetapi hati yang mengasihi sesama dan Allah, saudara. Dunia kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, terutama generasi-generasi muda. Kita berhadapan dengan pola-pola baru sosialisasi. Batas-batas dunia maya dan virtual dalam aktivitas setiap hari semakin samar. Dalam hal ini saudaraku yang terkasih, kita perlu bersama-sama terus menggemakan ajakan gereja mengenai keterlibatan, partisipasi, dan kesaksian kita di tengah sesama. Kita tidak boleh takut ambil bagian dalam gerakan-gerakan bersama demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, saudara.
Semangat empati saudara harus melampaui sikap apatis. Peraturan-peraturan bisa menghasilkan perbuatan baik, bisa juga buruk, tergantung bagaimana kita memahaminya. Yesus memelihara peraturan, tetapi hatinya selalu mudah tergerak oleh belas kasihan. Ragi hari ini saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua yang mengimani akan Yesus sebagai Tuhan, harus dapat menunjukkan bahwa semakin berimannya kita, semakin humanis. Hidup beriman harus mengutamakan firman Allah dan menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Apa yang kita imani, itulah yang kita hidupi. Semoga dalam setiap upaya kita untuk menepati peraturan-peraturan yang adalah selalu kebaikan manusia dan sesamalah yang menjadi dasar pertimbangan seturut kehendak Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menghidupi apa yang kita imani. Tuhan Yesus, berilah berkat bimbingan Roh Kudus kepada kami, senantiasa disadari bahwa kebaktian kepadamu yang paling utama adalah mengasihi sesama siapapun yang ada di sekitar kami. Itulah yang paling utama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.